Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan untuk kelas 12. KD-nya yaitu mendeskripsikan perjalanan bisnis. Mendeskripsikan perjalanan bisnis yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama adalah pengertian perjalanan bisnis. Yang kedua adalah macam-macam perjalanan bisnis. Yang ketiga, tata cara pelaksanaan perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis adalah perjalanan ke suatu tempat kerja yang berbeda yang ditentukan oleh perusahaan. Macam-macam perjalanan bisnis. Ditinjau dari segi wilayah negara tujuan, perjalanan bisnis dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama perjalanan bisnis dalam negeri. Perjalanan bisnis dalam negeri ada dua kategori. Yang pertama, perjalanan bisnis antar kota dalam satu provinsi. Yang poin B, perjalanan bisnis antar provinsi. Yang kedua, perjalanan bisnis luar negeri atau perjalanan antar negara. Tata cara pelaksanaan perjalanan bisnis. Yang pertama, divisi perjalanan, yaitu divisi atau bagian di perusahaan yang khusus menangani perjalanan bisnis pada suatu perusahaan dan bertanggung jawab mulai dari persiapan dokumen, mengurus tiket dan hotel di mana pimpinan akan menginap, serta mengurus keuangan atau pembiayaan selama perjalanan bisnis. Yang kedua adalah biro perjalanan. Saat ini sebagian perusahaan menggunakan jasa biro untuk mempersiapkan perjalanan bisnis pimpinan karena lebih praktis dan tidak merepotkan perusahaan. Berarti dalam hal ini administrasi kantor atau sekretaris harus memilih biro perjalanan yang dapat dipercaya. Administrasi kantor atau sekretaris bertanggung jawab dalam membuat pengendalian perjalanan untuk mengurus dokumen yang diperlukan seperti paspor, visa, fiskal, pembelian tiket, pemesanan hotel yang dikehendaki, sampai dengan pemesanan tempat yang akan dikunjungi untuk suatu kegiatan dalam perjalanan bisnis. Yang ketiga, administrasi kantor atau sekretaris. Apabila pimpinan meminta administrasi kantor atau sekretaris sendiri yang mempersiapkan perjalanan bisnisnya, maka administrasi kantor atau sekretaris harus segera mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan bisnis pimpinannya, seperti mempersiapkan semua dokumen perusahaan, mengurus paspor, visa, tiket, dan hotel yang disukai pimpinan. Agar persiapan dan pelaksanaan perjalanan bisnis dapat dipertanggungjawabkan, seorang administrasi kantor atau sekretaris harus selalu berkoordinasi dengan pimpinan atau meminta petunjuk atau masukan dari staf yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan perjalanan bisnis. Sekian yang dapat Ibu jelaskan. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.